Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang kitab hadis Sahih Ibnu Huzaimah yang beranggotakan Muhammad Gilang, Putri Fatimah Az-Zahra, dan saya Muhammad Rayhan Fuadi. Baik, yang pertama langsung saja akan disampaikan oleh Saudari Putri Fatimah Az-Zahra. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, yang pertama biografi Ibnu Huzaimah. Muhammad bin Ishaq bin Huzaimah bin Al-Mughirah bin Sholih bin Bakar al-Sumi al-Naisaburi. Dalam literatur kajian hadis, beliau lebih dikenal dengan nama Ibnu Huzaimah atau Abu Bakar. Beliau adalah salah seorang hafiz yang lahir pada bulan Safar tahun 223 Hijriah atau 838 Masehi di Naisabur, sebuah kota kecil di wilayah Khorasan yang terletak di timur laut Iran, dan wafat pada tahun 311 Hijriah di kota yang sama. Di beberapa wilayah rantaunya, Ibnu Huzaimah banyak belajar kepada para ulama. Guru-gurunya antara lain Ishaq bin Rahwayah, Muhammad bin Humaid, dan Mahmud bin Ghailan, dan lain-lain, dan masih banyak. Kalian bisa lihat aja di makalah. Di samping beraudiensi dengan belajar para ulama, Ibnu Huzaimah juga sering bertukar posisi guru dan murid dengan ulama hadis lainnya. Murid sekaligus gurunya yang terkenal salah satunya adalah Bukhari dan Muslim. Kedua ulama tersosor ini pernah mengambil riwayat dari Ibnu Huzaimah, dan sebaliknya juga Ibnu Huzaimah mengambil riwayat hadis dari keduanya. Beberapa murid Ibnu Huzaimah yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam, Ahmad bin Al-Mubarak, Ibrahim bin Abi Thalib, dan masih banyak lagi. Terus langsung ke identitas kitab. Nama kitab yang kami jadikan referensi adalah Kitab Sahih Ibnu Huzaimah karya Muhammad bin Ishaq bin Huzaimah bin Al-Mughirah bin Sholih bin Bakar al-Sulami an-Naisabur, atau yang kita kenal dengan nama Ibnu Huzaimah. Dan kitab ini ditahqiq oleh Dr. Muhammad Mustafa Al-Azami. Kitab ini diterbitkan oleh Al-Maktab Al-Islami bertepatan di Beirut, Lebanon. Jumlah hadis ini menurut pentahqiq berjumlah 3079 hadis dan terdiri dari beberapa jilid. Yang kami jadikan referensi di sini adalah yang jilid pertama. Latar belakang penulisan. Kitab Sahih Ibnu Huzaimah adalah salah satu kitab yang memuat hadis-hadis sahih yang tidak terdapat dalam kitab-kitab sahih abad ke-3 Hijriah. Di samping Sahih Ibnu Hibban dan Mustadrak Al-Hakim, 26 kitab Sahih Ibnu Huzaimah ditahqiq oleh Muhammad Mustafa Al-Azami dan ditakhrij oleh Al-Albani. Kitab yang disusun dan diterbitkan berdasarkan manuskrip yang ditemukan ini disinyalir baru sebagian. Dengan kata lain, hadis-hadis yang disusun Ibnu Huzaimah dan sahihnya belum seluruh terhimpun dalam terbitan yang bisa kita jumpai saat ini. Selanjutnya, presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Rayhan Fuadi. Untuk
selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Gilang. Baik, selanjutnya adalah tentang jumlah dan kualitas hadis. Perlu diketahui bahwa setiap bab dalam kitab Sahih Ibnu Huzaimah memuat hadis-hadis Nabi yang berbeda-beda setiap babnya. Kendati pun ada sejumlah kecil bab yang sama sekali tidak memuat satu hadis pun. Setiap bab diberi nama dan nomor. Penomoran hadis diberikan secara unit dari awal juz 1 sampai akhir juz 4. Dengan melihat nomor terakhir di tiap juz, dapat diketahui bahwa keseluruhan hadis dalam karya Ibnu Huzaimah adalah sebanyak 3079 hadis. Jumlah tersebut termasuk hadis yang diulang-ulang. Pengulangan hadis-hadis dalam kitab ini jumlahnya relatif sedikit. Kemudian dengan mencermati bahwa hadis-hadis yang tidak dijelaskan kualitasnya oleh Azami, kebanyakan terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Berarti mengindikasikan bahwasanya hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah ini seakan-akan kualitas hadisnya memang sahih, meskipun beliau tidak menyebutkan kualitas hadisnya tersendiri. Walaupun demikian terdapat hadis-hadis yang dinilai dhaif. Maka dari itu menurut Dr. Al-Syarif Hatim bin Arif Al-Auni, hadis-hadis yang dhaif ini disadari sepenuhnya oleh Ibnu Khuzaimah, dan ia memberikan indikasi kedhaifan itu di dalam kitabnya ini dengan beberapa cara. Yang pertama dengan memberikan pernyataan sebelum atau sesudah hadis atau di tengah sanad mengenai sikapnya, baik menilai hadis itu dhaif atau menunjukkan sikap tawakuf. Yang kedua dengan tidak menjadikan bab tersendiri bagi hadis-hadis dhaif tadi. Kemudian yang ketiga dengan menyebutkan hadis secara mu'allaq terlebih dahulu, kemudian memberikan sanadnya. Selanjutnya sistematika penulisan kitab. Sahih Ibnu Khuzaimah tidak mengikuti sistematika penulisan sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam menulis kitab sahihnya, yakni dengan penulisan yang biasanya diawali dengan bab Bad'i al-Wahyi atau kitab iman. Akan tetapi Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya menggunakan sistematika yang digunakan dalam kitab sunan, yaitu berdasarkan susunan bab fikih. Ibnu Khuzaimah memulai pembahasannya dengan menulis kitab al-wudu, kemudian kitab as-shalah, kemudian kitab al-imamah, kitab al-jum'ah, kitab as-siyam, kitab az-zakah, dan terakhir kitab al-manasik. Selain adanya klasifikasi tema kitab, Ibnu Khuzaimah juga mengaplikasikannya dalam sub-sub tema sebagai topik inti sebuah pembahasan. Jadi dalam pembahasan sebuah kitab, dalam Sahih Ibnu Khuzaimah ini, kita tidak hanya akan mendapatkan bab-bab, tetapi juga ada klasifikasi yang lebih besar yang beliau namakan Jumma' al-Abwab. Jadi dari penjelasan tadi, ada 3 langkah klasifikasi yang digunakan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sistematika penulisan pembahasan sahihnya. Yang pertama adalah kitab, yang kedua adalah Jumma' al-Abwab, dan yang terakhir adalah abwab. Dan yang terakhir adalah bab. Selanjutnya pemikiran inti. Dalam penulisan kitab hadisnya, Ibnu Khuzaimah menyusun susunan pengelompokan hadis-hadisnya dengan sistematika susunan bab-bab fikih, yang mana hal ini sangat berbeda sekali dengan kitab-kitab sahih sebelumnya. Penyusunan bab-bab ini disusun secara merinci dan memilah masalah-masalah fikih yang diambil hukumnya dari hadis dengan perincian yang jelas. Hal demikian merupakan bentuk perhatian Ibnu Khuzaimah terhadap permasalahan fikih pada masa itu. Selanjutnya untuk perbandingan dengan kitab sejenis akan dijelaskan oleh Mas Raihan. Baik, langsung saja tentang perbandingan dengan kitab sejenis. Kitab Sahih Ibnu Huzaimah merupakan ringkasan kitab
sebelumnya, yaitu Al-Musnad Al-Kabir dan merupakan penyempurnaan dari kitab Al-Musnad Al-Kabir. Orang-orang yang meriwayatkan kitab Al-Sahih tidak diketahui secara eksplisit, namun tersebarnya kitab tersebut melalui periwayatan Abu Thahir Muhammad bin Al-Fadl atau cucu dari Ibnu Khuzaimah. Setelah cucunya itu baru terdapat orang yang meriwayatkannya. Kemudian yang selebihnya teman-teman bisa melihat di makalah yang kami bagi. Kemudian selanjutnya tentang kekurangan dan kelebihan dari kitab Sahih Ibnu Huzaimah. Yang pertama adalah kekurangan. Kekurangan dari kitab Sahih Ibnu Huzaimah yang pernah ada jika hanya mengetahui nama kemasyhuran kitabnya saja, kita akan terkecoh. Tatkala meninjau metode penulisan yang ada di dalamnya, walaupun judul kitabnya adalah Sahih Ibnu Huzaimah, namun sistematika yang ada tidak sama dengan Sahih Bukhari dan Muslim, melainkan cenderung memakai sistematika kitab sunan yang berdasarkan subtema fikih. Kemudian yang kedua, kitab ini ternyata masih berupa manuskrip atau semisal makalah Ibnu Huzaimah saja. Belum tercipta seperti kitab hadis yang lain. Bahkan ada yang meriwayatkan bahwa kitab Sahih Ibnu Huzaimah baru dibukukan menjadi kitab yang sempurna pada tahun 1970. Kemudian kelebihan dari kitab Sahih Ibnu Huzaimah yang pertama adalah mudah untuk mencari hadis yang sesuai dengan tema apa yang diinginkan oleh pencari atau peneliti hadis. Karena oleh Ibnu Huzaimah hadis-hadisnya sudah ditata sesuai dengan bab. Kemudian yang kedua adalah banyak ulama yang menyanjung kepribadian Ibnu Huzaimah, sehingga ada yang mengatakan bahwa kedudukan kitab Ibnu Huzaimah setelah kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian atau ini adalah pendapat dari Ahmad Shakir, sehingga dapat diambil sebagai dasar hukum. Baik. Sekian presentasi dari kami kelompok 10. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.